Di ayat yang pertama atau sebelum kita bacakan dulu ayat-ayat yang terdapat pada surat Asy-Syarah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Ayat ketiga, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga dari apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita senantiasa dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya menuju surganya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Yang artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, yaitu Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke ayat tersebut, ada sebuah ringkasan dari tafsir surat Asy-Syarah, yaitu surat ini menceritakan tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kenikmatan yang terdapat dalam hati, atau biasa disebut oleh para ulama nikmat ma'nawi, atau yang tidak terlihat. Adapun di surat yang sebelumnya, yaitu surat Ad-Duha, itu menceritakan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad pula, akan tetapi berkaitan dengan nikmat hissi atau fisik. Maka di ayat yang pertama Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memiliki sifat yang lemah lembut, tegar, sabar ketika menghadapi segala bentuk ujian. Telah kita ketahui bersama ujian Nabi dalam berdakwah. Beliau dicaci, beliau dihina, beliau bahkan dilempari batu dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditanamkan oleh Allah Azza wa Jalla pada diri beliau. Kemudian di antara faedah yang dapat kita ambil, yaitu bahwasannya bekal seorang dai atau seorang penyeru kebaikan yang paling utama adalah beliau berhias, hendaknya ia berhias dengan akhlak yang mulia dan berusaha untuk melapangkan dadanya, yaitu bersabar. Karena kenapa? Karena seseorang yang berkecimpung dalam dunia dakwah atau amal ma'ruf nahi munkar pasti akan mendapatkan pertolongan dari masyarakat secara umum. Bahkan dia dapat saja mendapatkan cercaan, celaan manusia dan lain sebagainya. Oleh karena itu seorang dai membutuhkan kelapangan dada, yaitu sifat sabar. Dan tatkala seorang dai tidak memiliki sifat sabar tersebut, maka ia tidak sanggup menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan dakwahnya pun bisa jadi akan gugur. Sebagai contoh, di antara para nabi alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabi kita Musa alaihi wassalatu wassalam, tatkala beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendakwahi orang yang paling zalim di muka bumi di tatkala itu, yaitu Fir'aun la'natullah alaihi, yang sombong dan angkuh, bahkan yang mengaku sebagai Tuhan. Sebagaimana disebutkan Allah Azza wa Jalla, idhhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu
engkau wahai Musa kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Dia Musa berkata dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Maka dapat kita perhatikan di antara yang diminta oleh Nabi kita Musa alaihi salatu wassalam, Rabbi shrahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Karena yang mengetahui bahwa yang dia hadapi adalah Fir'aun, maka ujian-ujian berat yang akan dihadapinya. Ahibati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan dalam tafsir ayat tersebut, ayat yang pertama ini mengatakan bahwasannya kelapangan dada yang Allah Subhanahu wa taala firmankan itu mencakup dua, yaitu maknawi dan hissi. Adapun maknawi atau yang tidak tampak itu kita tahu bersama, yaitu lapangnya dada Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat yang sabar, lemah lembut dalam menghadapi umatnya, dalam menghadapi medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dakwah yang maknawi atau lapang dada yang maknawi itu terjadi tatkala Nabi kita Muhammad SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi kita alaihi salatu wassalam berumur 10 tahun. Kemudian datanglah sosok yaitu malaikat Jibril yang hendak membelah dada Nabi Muhammad SAW, namun tidak sama sekali membuat sakit dan membuat darah di dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian tatkala itu jantung dari Nabi Muhammad SAW dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan dikeluarkan darinya sifat iri dan dengki, kemudian dimasukkan padanya sifat lemah lembut dan sifat sabar, dan secara umum diisi oleh keimanan dan hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bukti bahwasanya lapangnya dada Nabi Muhammad SAW secara hissi atau secara fisik. Kemudian Nabi kita, di antara bukti bahwa Nabi kita Muhammad SAW memiliki sifat yang sabar, beliau tidak mudah terpancing emosinya. Dalam sebuah riwayat, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, putra dari seorang gembong munafikin pada zaman Nabi Muhammad SAW. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang yang munafik. Selama hidupnya selalu mengganggu dan mencerca Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ia pernah menuduh ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha telah melakukan hal yang tidak mungkin kita sebutkan, yaitu melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu membuat dada Nabi kita Muhammad SAW sesak, yaitu sakit hati. Namun tatkala putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyolati ayahnya tersebut, yaitu seorang munafik, maka Nabi kita Muhammad SAW hendak mensolatinya, namun kemudian langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Abdullah bin Ubay lamma tuwfiya ja'a ibnuhu ila Nabi SAW, yang pada artinya singkatnya yaitu ketika Abdullah bin Ubay memimpin orang munafik meninggal, maka anak lelakinya menemui Nabi kita Muhammad SAW dan berkata, ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinuhu fihi wa shalli alaihi wastaghfirilah. Maka anak tersebut berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, berikanlah pakaian Anda untuk aku mengafani ayahku, dan sholatkanlah untuknya dan mohonkanlah ampunan untuknya. Maka Rasulullah SAW fa'atah Nabi SAW qamisahu faqala adinni usalli alaihi. Maka Rasulullah SAW memberikan pakaiannya kepada anak dan berkata, beritahu aku apabila pemakaman telah siap, sehingga aku mungkin menyolatkan jenazahnya. Maka ia pun memberitahu, yaitu anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, memberitahu kepada Nabi.
tatkala jenazahnya telah siap guna Nabi Muhammad untuk menyolati jenazah tersebut. Lantas Umar radhiyallahu taala anhu memegang tangan Nabi dan berkata, "Alaihissallah yanhaka, alaihissallah nahaka an tusalli 'ala munafiqin." Bukankah Allah Azza wa Jalla telah melarangmu untuk mensolati orang munafik? Maka Nabi menjawab, "Ana baina khiyaratain." Aku di antara dua pilihan. Pilihan yang pertama, qal istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum. Yang artinya, apakah kau memohon ampun bagi mereka atau tidak memohon ampun bagi mereka? Dan sekalipun kau memohon 70 kali untuk ampunan bagi mereka, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka fasalla alaihi, maka Nabi Muhammad SAW pun menyolati Abdullah bin Salul tersebut, seorang munafik tersebut. Karena zalatil ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Yang artinya, dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan seorang pun di antara mereka, orang munafik yang mati. Poin yang perlu kita garisbawahi dari riwayat tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW tetap bersabar terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal ia selalu mengganggu, menyakiti Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi masih hidup. Namun Rasulullah SAW senantiasa ingin menyolatinya sampai hingga turunlah ayat yang akhirnya melarang Nabi untuk menyolati dan mendoakan untuk orang munafik. Ini di ayat yang pertama. Kemudian ahibati fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wada'na anka wizrak." Yang artinya, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Wa wada'na anka wizrak. Wizr itu dalam bahasa Arab artinya dosa. Dan di ayat ini ada perbedaan para ulama atau pendapat, ada 3 pendapat. Yang pendapat yang pertama, bahwasannya bahwa wada'na anka wizrak, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dosa-dosa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang Nabi kita lakukan sebelum masa kenabian ataupun setelah kenabian. Pada masa zaman jahiliyah, beliau pernah terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan. Namun meskipun demikian, beliau tidak mengikuti adat kaumnya, yaitu menyembah berhala. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang kedua dari para ulama tafsir, yang artinya atau maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membebani atau menggugurkan dosa umatmu yang membebani, yaitu wahai Rasulullah, kami tidak membebankan beban dosa umatmu kepadamu. Karena kenapa? Nabi kita Muhammad SAW begitu perhatian kepada umatnya, sehingga seolah-olah beliau ikut memikul beban yang berat. Dan salah satu sifat Nabi adalah ikut merasa berat terhadap apa yang memberatkan umatnya, seperti dosa-dosa mereka, yaitu umat Nabi Muhammad SAW sendiri. Sebagaimana firman Allah bahwasanya Nabi itu begitu perhatian kepada umatnya. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga ini tafsir yang kedua, yaitu maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa yang dilakukan oleh para umatnya. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu kesulitan yang engkau hadapi dalam berdakwah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kepada Nabi kesulitan yang dia hadapi dalam berdakwah. Maka dengan demikian Allah itu mengangkat beban yang beliau hadapi tatkala berdakwah. Namun pendapat yang lebih kuat di antara 3 pendapat ini, yaitu pendapat yang pertama,
bahwasanya Allah menggugurkan dosa-dosa Nabi kita Muhammad SAW, baik tatkala beliau sebelum diutus menjadi seorang nabi ataupun setelahnya. Pendapat yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani dosa-dosa umatnya. Pendapat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani ujian dalam dakwah beliau. Namun pendapat yang lebih kuat yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak atau mengampuni dan menggugurkan dosa-dosa Nabi Muhammad SAW yang ia lakukan, baik tatkala zaman jahiliyah sebelum beliau diutus ataupun tatkala beliau telah diutus menjadi seorang nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Yaitu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan ini terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian poin berikutnya, mayoritas ulama berpendapat bahwasannya para nabi mungkin saja berbuat dosa, namun dengan dua catatan. Ini yang perlu kita perhatikan. Catatan yang pertama, bahwasannya dosa yang mereka para anbiya lakukan itu tidak berkaitan dengan risalah atau wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk disampaikan kepada para umatnya. Sehingga dalam hal ini para anbiya itu maksum, yaitu tidak ada yang disembunyikan dari wahyu, tidak ada yang dikurangi dari wahyu, tidak ada yang ditambahkan dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para anbiyanya. Catatan yang kedua, yaitu dosa yang mereka lakukan sangatlah sedikit dan bukanlah dosa yang besar. Hal ini menguatkan bahwasannya para anbiya itu juga seorang manusia. Jadi dua catatan. Yang catatan yang pertama, bahwasanya dosa mereka tidak berkaitan dengan wahyu yang disampaikan kepada para umatnya. Sehingga apa yang telah disampaikan oleh para nabi, terutama oleh Nabi kita Agung Muhammad SAW, itu telah sempurna. Maka tidak boleh kita menambah dan menguranginya. Kemudian catatan yang kedua, bahwasanya dosa yang para anbiya lakukan itu dosa yang kecil. Nanti akan kita sebutkan beberapa contoh yang telah disebutkan oleh para ulama tentang hal tersebut, dan itu bukanlah dosa yang besar. Dan ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagai dalil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, dan bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan di antara pelajaran bahwasanya para anbiya juga berbuat salah, agar kita dapat meneladani bagaimana para nabi itu bertaubat, meminta ampun dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam melakukan kesalahan dan para nabi termasuk dari anak Adam. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Sebagai contoh atau sebagai di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, Nabi kita Adam alaihi salatu wassalam, kesalahan beliau tatkala beliau memakan buah yang mana itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Nabi kita Adam untuk segera bertaubat dan akhirnya kembali menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah ayat surat Thaha ayat 101 sampai 122, Allah berfirman, "Wa 'asa Adam rabbahu faghawa, tsumma ijtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada." Yang artinya, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Kemudian Tuhan yang memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Itu Nabi kita Adam alaihissalam. Di antara pula para anbiya sebagai contoh, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yang mana beliau meminta kepada Allah untuk mengampuni dan menyelamatkan anaknya yang
kafir. Kan'an. Di sebuah ayat pula Allah menceritakan tentang Nabi kita Nuh alaihi wasallam. Qala ya Nuh innahu laysa min ahli, innahu 'amalun ghairu shalih, fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm, inni 'a'iduka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm, wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Artinya, hai Nuh, sesungguhnya ia ibu anaknya bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan oleh Allah. Sesungguhnya perbuatannya, yaitu perbuatan anaknya, perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang yang tidak berpengetahuan. Dan Nuh berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampunan kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang yang merugi. Ini adalah Nabi kita Nuh alaihi wassalam. Bahkan Nabi Musa alaihi wassalam juga pernah berdosa tatkala beliau mengumpul pengikut Fir'aun alaihi hingga meninggal dunia meskipun tanpa langsung membunuh. Disebutkan dalam sebuah ayat, "Wa kazahu Musa faqadha alaihi qala hadza min 'amali syaitan innahu 'aduwwun mudillun mubin qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya, lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Maka Musa berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Maka Allah mengampuninya, dan sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dari Nabi kita sendiri, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, pernah berbuat salah dan ditegur langsung oleh Allah Azza wa Jalla beberapa kali. Sebagai contoh, dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati-hati istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan begitu banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Dan telah kita sebutkan bahwasanya di antara hikmah yang paling besar kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para anbiya juga berbuat dosa, namun dengan dua catatan tadi, agar kita dapat meneladani para anbiya dalam bermunajat dan meminta ampun kepada Allah Taala. Sebagai mungkin contoh doa, Allahumma firli khati'ati wa jahli. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, wa israfi fi amri kulli, dan sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan wa ma anta 'alam bihi minni, dan segala hal yang engkau lebih mengetahui itu dariku. Allahumma firli khataaya wa 'amdi wa jahli wa hazli. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun tatkala bercanda. Wa kullu dzalika 'indi. Ampunilah segala kesalahanku yang kulakukan. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dosa yang aku sembunyikan dan dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Anta muqaddim wa anta muakhir, engkau yang terdahulu dan engkau yang terakhir. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya, ini adalah hikmah yang paling besar atau yang paling dapat kita ambil pelajaran dari apa yang telah disebutkan oleh para ulama. Itu kita dapat meneladani para anbiya, bagaimana beliau atau alaihi salatu wassalam dalam bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya para manusia, kita semua itu tidak ada yang maksum. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam adalah memiliki kesalahan atau terjatuh dalam kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafaqkan kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Alladzi anqadha dhahrak." Yang mana yang memberatkan
yang keluar dari unta tatkala dibebani dengan beban yang begitu berat. Ini ada permisalan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang mukmin, oleh para anbiya, tatkala mereka terjerumus dalam dosa, mereka merasa berat jika telah melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita lakukan, yaitu menyesali dan sedih tatkala kita telah berbuat dosa. Berbeda dengan orang-orang yang justru telah biasa melakukan perbuatan dosa. Dia melakukan perbuatan dosa dan dia merasa biasa saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim." Katakanlah wahai Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Artinya, dan kami tinggikan sebutan itu namamu bagimu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang di mana nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu disebut, selalu ditinggikan oleh para umatnya. Tatkala dalam khutbah, dalam ceramah, dalam pembahasan hadis, nama Nabi kita Muhammad SAW selalu disebutkan. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW namanya disebutkan bersandingan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam azan, dalam tasyahud atau dalam syahadatain, yang mana tatkala seorang hendak masuk Islam yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan terkhusus dalam azan itu akan terus berjalan hingga hari akhir kelak. Ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang besar. Bahkan tidak semua nabi mendapatkan keistimewaan tersebut. Kemudian poin yang berikutnya, ibadah azanillah wa iyyakum jami'an. Para ulama menyebutkan ayat ini memang berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Allah meninggikan derajatnya. Namun, tetapi siapapun yang menghayati maknanya akan mendapatkan sebagian keutamaannya. Seperti Nabi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata, "Walladzi a'lamu ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasara lahu nasib." Yang artinya, dan orang-orang yang menyiarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka bagian juga dari firman Allah, dan kami tinggikan sebutan namamu bagi orang ala tadi. Fa inna ma'akramallahu bihi nabiyyan bi sa'adat dunya wal akhirah falil mu'minina mutabi'ina nasibun bi qadri imanihim. Karena kenapa? Karena kebahagiaan dunia dan akhirat Allah anugerahkan kepada nabinya. Kaum mukminin yang meneladani beliau juga mendapatkan bagian sesuai dengan kadar keimanannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala abadikan nama-nama mereka, dan para ulama yang penuh hikmah dalam berdakwah, penuh kelembutan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mendidik umat, namanya diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla lewat karya-karya tulisnya. Sering kita mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, dan lain sebagainya, dan para ulama yang kontemporer pula, yaitu nama mereka ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah buah dari mana? Dari mereka menyiarkan apa yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi itu tergantung dengan kadar keimanan kita semua. Kemudian ayat yang berikutnya, ahibatillah azanallah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Ini yang sering kita dengar. Artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah mengulangi lagi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini para ahli tafsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan kesulitan dakwah Nabi yang dihadapi tatkala ia berdakwah. Allah membenarkan Nabi dengan dua ayat ini bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaj'alullahu ba'da usri yusra." Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Wa anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi
wa anna ma'al usri yusra. Yang artinya dan sesungguhnya pertolongan datang bersama dengan kesabaran. Kelapangan datang bersama dengan penderitaan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Namun para ulama menyatakan ada 4 penguat, dan para ulama mengatakan ada 4 penguat dalam ayat ini. Yang pertama, Allah membuka ayat ini dengan inna, yang artinya dalam bahasa Arab itu artinya sesungguhnya. Ini penguat yang pertama. Penguat yang kedua, Allah mengulangi kalimat tersebut dengan menegaskan, yaitu di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-6, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Ini adalah penguat yang kedua. Kemudian penguat yang ketiga itu Allah menyebutkan al-usr, inna ma'al usri, ada alif lamnya. Kalau kita perhatikan, itu berarti bahwasanya ma'rifah, atau dalam kaidah Arab alif dan lam itu bermaksud yaitu al-ahdiyah, sehingga inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Al-usr yang di ayat yang kelima dan di ayat yang keenam itu satu kesulitan. Kemudian penguat yang keempat bahwasannya yusra, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan nakirah, yaitu tidak disebutkan dengan alif lam, yang bermakna kemudahan secara umum. Jadi ada satu kesulitan dan dua kemudahan. Itu disebutkan oleh para ulama. Sehingga para salaf mengatakan la yaghliba usrun yusrain. Tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Penguat yang keempat, tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma'a, yaitu bersama, sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala berkata, "Lau dakhala usrin fi hujr", seandainya saja kesulitan itu masuk ke dalam sebuah lubang, la ja'al yusru hatta yadkhulu alaih, kemudahan tentu akan datang dan ikut masuk bersamanya ke dalam lubang tersebut. Dan semua ini menekankan bahwasanya seorang tatkala menghadapi kesulitan lalu ia berusaha bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya kemudahan akan mengiringi kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Dan ini hendaknya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat di surat Al-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Maka jalan keluar itu dekat, karena ia seolah-olah datang bersama kesulitan yang baru saja dihadapi. Dan hal yang paling penting, hendaknya kita senantiasa perbaiki hati, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala menghadapi kesulitan. Kemudian perbaiki ibadah kita, serta perbaiki tawakal kita, dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kata kesulitan dalam ayat ini mencakup seluruh bentuk kesulitan. Al-usr di sini mencakup seluruhnya, karena al-usr diawali oleh alif lam itu al-istighraq adalah sebuah kaidah bahasa Arab, yaitu memaknai secara umum apapun bentuk kesulitannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan bersamanya kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Telah kita sebutkan 4 hal tadi. Yang penguat yang pertama, bahwasanya Allah mengawalinya dengan inna, yang artinya sesungguhnya. Penguat yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengulangi kalimat tersebut, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, untuk penekanan atau pentakhidan. Penguat yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-usr dengan alif lam yang bermakna yaitu satu kesulitan. Namun tatkala Allah menyebutkan yusr dengan nakirah, yaitu tidak menyebutkan alif lam yang bermakna yaitu kemudahan secara umum, sehingga satu kesulitan bersama dua kemudahan. Kemudian penguat yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma'a, yaitu inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sehingga ada sebuah kaidah, lan yaghliba usrun yusrain, tidak mungkin satu kesulitan akan mengalahkan dua kemudahan. Dan
Poin yang begitu penting pula kalau kita menghadapi kesulitan, hendaknya senantiasa memperbaiki hati, yaitu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian memperbaiki ibadah kita, tawakal kita kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Kemudian memperbaiki tawakal serta bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Di sini ayat ini, ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an, ada dua tafsiran. Yang pertama, bahwasanya jika engkau telah selesai dari urusan akhiratmu, maka fokuslah dan seriuslah untuk ibadah selanjutnya. Sebagai misal, jika engkau telah selesai sholat, maka seriuslah untuk berdoa. Jika engkau telah selesai tasyahud, maka berdoalah untuk kebaikan dunia dan akhiratmu. Misal lagi, jika engkau telah selesai mendakwahkan risalah, hendaklah engkau tegakkan untuk berjihad. Misal lagi, jika engkau telah selesai dalam perkara yang wajib,